Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa jaharat jahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridha dan rahmat-Nya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilat al-Habib Muhammad Baqir bin Abdul Qadir bin Aqil hafizahullah wa ra'ah wa mat'ana Allah bituli hayatihi syarifah ma'a kamalis sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati dan kami ta'zimi segenap guru-guru agama, hadirin hadirat, bapak, ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Faqala Sayyiduna Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad, Sayyiduna al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Hajjaj radhiyallahu ta'ala anhu wa nardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid dharain amin. Ila an qala wa qala alaihi salatu wassalam ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa aliman aw muta'alliman. وقال عليه الصلاة والسلام من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر. وقال عليه الصلاة والسلام ليكن بلاء أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. Pembahasan kita pada malam hari ini, Bapak, Ibu, adik sekalian, masih menyambung perihal salah satu daripada penyakit yang ada dalam hati kita, yaitu cinta kepada dunia. Padahal kemarin sudah sempat kita bahas nih, dunia itu yang di hadapan kita ini tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpama dunia ini bernilai walaupun hanya sekedar salah satu daripada sayapnya seekor nyamuk, maka jelas orang yang menyekutukan Allah, orang yang kufur kepada Allah tidak bakal diberi daripada dunia ini walaupun hanya seteguk air, tak mungkin diberi, karena ya memang kalau seumpama bernilai. Namun sama-sama kita ketahui bersama nih, bahkan kemarin juga sempat dijelaskan bahwasanya dunia ini sebentar kita di sana atau di sini, maaf ya, layaknya ini seperti kita itu hanya sekedar mampir, tidak selama-lamanya. Oleh karenanya ya kita harus bangun tempat kita yang hakiki,
yang kita akan tinggal di sana selama-lamanya, yaitu akhirat kita. Maka kata beliau, sebagaimana kemarin sudah sempat dibahas nih, dunia ini mal'unah, terlaknat atau dilaknat, jauh daripada rahmatnya Allah. Ya karena memang kata para ulama, kenapa dunia ini dilaknat? Kan kita tempat tinggal di dunia juga. Karena memang yang namanya dunia itu mubaridatun atau mub'idatun anillah, bisa menjauhkan kita daripada Allah. Kalau kita sudah jauh daripada Allah, ya tentunya kita akan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sibuk kepada dunia kita, sehingga kita lalai beribadah kepada Allah dan seterusnya. Oleh karenanya, agar kita tidak jauh daripada Allah, makanya ada pengecualiannya. Kecuali kalau kita berzikir kepada Allah, kecuali kalau kita menjadi orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, atau orang yang ingin belajar ilmu agama, maka itu semuanya tidak jauh daripada Allah, maka itu semuanya adalah dekat kepada Allah. Oleh karenanya, ya setidaknya jadikan ini adalah motivasi buat kita agar kita selalu dekat kepada Allah, dengan selalu menghadiri majlis-majlis yang semacam ini, dengan harapan agar kita betul-betul dekat kepada Allah, dan Allah pun ridho dengan kita semuanya. Dan bahkan kata beliau menukil akan sabda Nabi SAW, siapa orang di antara kita dia mengambil daripada dunianya lebih daripada kecukupannya, padahal dia cukupnya sekian, cuma dia mengambil lebih daripada kata beri cukup, maka bisa jadi akhadha haqqahu wa huwa la yashkur. Maka di waktu itu, di seiring itu, dia sejatinya telah memulai kebinasaannya, dan dia tidak sadar itu semuanya. Dikira aman, dikira dia biasa-biasa aja, padahal tidak. Kalau kita sudah mengambil lebih, itu kan ciri-ciri. Bisa jadi dia bakalan seterusnya, dan bahkan dia bisa jadi cinta kepada dunia, akhirnya malah melalaikan kepada Allah, dan kita bakalan binasa. Oleh karenanya, ya sekedarnya, ini kan kemarin judulnya kita harus berlaku zuhud di sini. Kita harus memiliki sifat zuhud di dalam hal ini. Demikian Kemudian Nabi juga bersabda hendaknya balaghu ahadikum, modal daripada kita daripada dunia ini, setidaknya kita modalnya itu seperti layaknya kazadir raqibi, bekal bagi orang yang berkendaraan, atau bekal daripada orang yang bepergian. Tatkala kita naik kendaraan, kita mau pergi ke suatu daerah, ke suatu tempat, ya bekalnya untuk kita berlayar bepergian itulah setidaknya. Bekalnya cuma itu aja, tidak lebih daripada itu. Hendaknya demikian tidak mengambil lebih. Ini kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man asbaha wa hammuhu dunya, syattatallahu alaihi amrahu, wa farraqa alaihi dhai'atahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Al-hadits. Kata Nabi SAW, siapa orang di antara kita, bapak, ibu, dan adik sekalian, yang mana kita itu pagi-pagi buta, kita pikirannya itu dunia aja, pikirannya itu ngumpulkan duit aja, pikirannya itu kerjaannya sana sini aja tatkala saben hari semacam itu, maka ketahui lagi Allah akan memporak-porandakan perkaranya, urusannya. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Tidak bakal lancar urusannya, tidak bakal nyaman. Dia bakal mendapatkan rintangan yang banyak nantinya. Dan bahkan bisa jadi farraqa alaihi dhai'atahu, keluarganya pun akan ikut terseret. Keluarga kecilnya pun akan morat-marit. Kehidupannya tidak bahagia bisa jadi gara-gara dunia. Bagus sekalian berapa banyak di luar sana yang orang-orang itu fokus di dunianya, tidak taunya rumah tangganya berantakan. Banyak bapak-ibu sekalian.
Kan demikian, tidak menjamin kok kita banyak duitnya kemudian kita aman, keluarga kita enggak. Dan bahkan bisa jadi porak-poranda juga, hancur-hancuran juga keluarga kita gara-gara yang semacam itu. Dan bahkan kata Nabi, bisa jadi Allah menjadikan kefakirannya itu di depan matanya, bukan malah kaya, malah bisa jadi dia fakir karena tadi ini hancur semuanya, urusannya tidak lancar, keluarganya morak-marik dan seterusnya. Nah, akhirnya yang ada malah kefakiran di hadapannya. Dan bahkan kata Nabi, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan yang namanya dunia itu tidak bakal kita dapatkan kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita itu ditetapkan sekian, ya sekian, tidak mungkin tambah dan tidak mungkin berkurang. Walaupun kita ngoyo bekerjanya nih, usahanya ngoyo, capek, bahkan mungkin ya semua waktunya kita gunakan untuk mencari uang, tidak bakal juga bertambah, tidak bakal juga bertambah. Kan demikian. Wala yazidul ana'u. Kan demikian kata Imam Asy-Syafi'i, rezeki kita tidak bakal bertambah dengan sebab anak, ngoyo, susah payah. Semuanya kita peruntukkan untuk itu, semua tidak mungkin bertambah karena semuanya sudah diatur, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau juga menukil dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badan, war-raghbatu fid dunya tukthirul hamma wal hazan, wal batalatu tuqassil qalba. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat zuhud itu bapak sekalian bisa menenangkan hati kita dan juga badan kita. Nyaman, kalau kita zuhud itu hati itu nyaman nih. Ya karena kita ridho dengan apa yang ada. Kita menjadikan dunia itu bukan segala-galanya. Ya demikian nih. Oleh karenanya, sebagaimana sudah kita singgung-singgung sebelumnya, zuhud itu sebetulnya bukan ketidakadaan harta, bukan ya. Namun zuhud itu adalah harta itu cuma ada di atas telapak tangannya, bukan ada di dalam hatinya. Kan demikian. Beda kalau seseorang itu menjadikan dunianya, hartanya di dalam hatinya, ya jelas nih kalau kehilangan, ada kerusakan atau apa, pasti dia bakal mengeluh kepada Allah, pasti dia tidak bakal terima. Yang namanya zuhud itu bukan berarti ketidakadaan harta, bisa jadi demikian ya. Walaupun bisa jadi ada harta namun tidak sampai di dalam hati. Kalau hilang sewaktu-waktu biasa aja, santai aja. Makanya Al-Habib Husin bin Abi Bakar bin Salim, beliau itu baru sekalian kaya raya. Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim, itu putranya Syekh Abu Bakar bin Salim. Diceritakan Bapak sekalian, dunia itu mengejarnya, bukan beliau mengejar dunia. Akhirnya orang-orang yang mendengar demikian itu tidak terima, kok enak betul, ya karena memang beliau kaya raya Bapak sekalian, kaya raya beliau itu, akhirnya bukti kalau dunia itu ngejar beliau, akhirnya beliau itu kayak punya kurma, pohon kurma. Dan beliau di waktu itu panen kurma. Dan kurmanya itu tidak bagus, memang tidak bagus, tidak layak dikonsumsi. Kemudian beliau ini di Hadramut itu tidak laku ini. Kurmanya itu tidak laku. Tapi karena beliau ingin membuktikan bahwasanya dunia itu mengejar beliau, maka kurma tadi itu ternyata ada yang membeli. Dan yang membeli itu bukan di Hadramut, tapi di luar negeri, di luar daerah Hadramut. Di waktu itu ada zaman taun mewabah di negeri tersebut. Obatnya apa? Ya tadi kurma yang buruk daripada beliau, dibeli dengan harta uang yang banyak sekali. Makanya beliau mengatakan bahwasanya dunia itu yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar dunia. Maka kata beliau, kalau seumpama, beliau mengatakan kepada para jamaahnya, beliau mengatakan kalau seumpamanya dunia ini yang aku miliki sekarang ini semuanya hilang seketika itu, hangus seketika itu, serentak, semuanya hilang, semuanya hancur yang aku miliki, maka kata beliau, satu rambut pun tidak bakal goyah. Maksudnya di sini kata beliau, aku tidak bakal goyah sedikit pun, tidak masalah.
satu anggota tubuhku yang kecil pun tidak bakal ikut menggerutu, tidak bakal ikut tidak terima kepada Allah. Biasa aja. Ini beliau ini contoh orang-orang dahulu yang mana walaupun ada harta tapi tidak sampai di dalam hatinya. Kalau kita kan bisa jadi hartanya tidak seberapa tapi cintanya luar biasa. Padahal gitu-gitu aja duit kita paling seberapa sih? Ya, paling seberapa? Itu orang dahulu nih baru sekalian yang amat sangat luar biasa zuhudnya di dalam dunia ini. Demikian nih. Jadi oleh karenanya jangan juga kita berburuk sangka nih bagi orang yang mungkin kita lihat mampu, kemudian kita langsung menentukan bahwasanya dia itu cinta dunia. Bukan juga demikian nih. Karena memang kita juga harus berhusnudzon. Tapi tentunya kalau kita terlihat pas-pasan dan sebagainya, bisa jadi itu lebih daripada menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang zuhud. Kan demikian. Kemudian saya lanjut di sini Bapak Ibu sekalian, yang namanya zuhud tadi kata Nabi di dalam dunia itu bisa menenangkan hati dan badan kita. Tidak bakal capek badan kita nih, ya karena kita zuhud tadi ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kata Nabi, kalau kita cinta di dalam dunia kita, maka jelas cinta dengan dunia itu Bapak Ibu sekalian akan memperbanyak problem dalam diri kita. Duka cita, huzun, kesedihan bakal kemana-mana, bakal menimpa kita. Mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, kalau orientasinya itu adalah dunia terus, kalau yang kita pikiran itu dunia, tak kala pengajian lupa, kita pengajian mungkin tatkala ya istighosahan kita lupa, tatkala berzikir kita lupa, tatkala mungkin sholat berjamaah juga kita duakan, lebih penting kerjaan kita. Maka jelas Bapak sekalian, apabila yang demikian itu yang ada malah problem dalam dirinya bakalan banyak. Duka cita, kesedihan bakalan mampir di mana-mana. Ini gara-gara cinta dengan dunia. Mas tidak mau tidak mau, karena pikiran kita kerja kalau tidak kerja nanti gimana, nanti makannya seperti apa, nanti gimana, macam-macam sudah. Akhirnya tidak tenang, akhirnya kepikiran, akhirnya ujung-ujungnya garing, ujung-ujungnya mati. Kan demikian nih. Kok bisa mati muda? Ya mungkin kepikiran. Akhirnya banyak penyakitnya akhirnya cepat mati, bisa jadi. Tapi kalau dia itu zuhud nih, intinya menjadikan dunia itu tidak seberapa, tidak bernilai dalam hatinya, biasa-biasa aja. Ada tidak ada biasa aja. Kan demikian. Kalau ada disyukuri, tidak ada ya bersabar. Kan demikian. Makanya Nabi itu bagus sekalian, tak kala ditawarkan, disodorkan kepada beliau oleh malaikat Jibril daripada Allah agar gunung-gunung itu dijadikan emas dan bahkan bisa dibawakan kemana-mana. Jadi harta itu bisa dibawa kemana-mana. Kalau kayak kita mungkin ATM-nya itu banyak sekali. Jadi kalau kita mau kemana-mana tinggal gesek aja, tinggal ngambil aja, tidak perlu dibawa kemana-mana. Yang penting ATM-nya banyak duitnya. Maka tatkala ditawar yang semacam itu, beliau tidak mengatakan iya. Beliau tidak mengiyakan tawaran tersebut. Kemudian beliau mengatakan yang aku sukai kata beliau, sehari punya yang dimakan, sehari tidak ada. Agar kenapa? Tatkala bisa memakan, tatkala bisa beliau mendapatkan harta kemudian untuk dirinya dan keluarganya, maka di waktu itu aku bisa bersyukur kepada Allah. Kemudian di hari yang lain, esok harinya, kalau aku tidak makan, tidak bisa makan, maka aku di situ bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehari bersyukur, sehari bersabar. Sehari bersyukur, sehari lagi bersabar. Itu Nabi gariskan jawabannya demikian. Tidak mau jadi orang suci, tidak mau jadi orang yang kaya. Biar kita tahu bagaimana rasanya bersyukur kepada Allah dan juga bagaimana kita bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian enak sekali kalau kita itu nyaman aja, kita itu lancar urusannya, lupa kita pasti bersyukur kepada Allah. Ini kita akan meniadakan yang itu semuanya karena kita sudah terlelap dengan dunia, kita hanya lupa daratan. Kan demikian ini sendiri bagus sekali yang perlu kita perhatikan. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini banyak sekali ini hadis-hadisnya disebutkan oleh beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Naja awwalu hadhil ummah bizuhdi wal yaqin, wa sayahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, umat-umat terdahulu nih, umat-umat terdahulu itu mereka atau sahabat-sahabat Nabi, pengikut-pengikut Nabi yang pertama, itu mereka itu selamatnya itu gara-gara dengan zuhud dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu Bapak sekalian yang beriman kepada Allah yang dahulu nih, orang-orang yang pertama, sahabat Nabi, para tabi'in dan yang lainnya, mereka itu selamat dengan zuhud dan juga yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat nih sahabat-sahabat Nabi itu ya luar biasa, mereka mendermakan hartanya di dalam perjuangan Nabi, hidup pas-pasan, banyak itu pilihan daripada mereka. Bukan keterpaksaan, bukan nih, itu pilihan. Karena memang mereka ingin hidup dengan zuhud di dunia ini. Akhirnya mereka selamat. Dan kata Nabi, nanti di akhir zaman nih, umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman nanti itu bakalan binasa. Dengan sebab apa? Karena sifat tamak dalam hatinya. Nih, tamak dengan dunia dan panjang angan-angannya, panjang cita-citanya. Demikian nih, makanya orang yang panjang angan-angannya itu juga sama nih, juga ini termasuk suatu yang buruk dalam hati kita. Dan bahkan diceritakan nih, orang ini pada apa nih, orang ini itu ngelamun nih, ngelamun itu dalam artian dia cerita panjang lebar padahal belum terjadi, nih, belum terjadi. Akhirnya tatkala disinggung nih, tatkala disinggung apa yang dia renungkan tadi, apa yang dia ceritakan tadi, dia marahnya luar biasa. Padahal itu baru angan-angan aja, padahal itu baru cita-cita saja dalam hatinya, belum kenyataan. Tapi yang namanya tulil amal, panjang angan-angan, itu akan merusak kita Bapak sekalian. Yang jelas tamak dengan dunia itu akan menyebabkan orang itu akan panjang angan-angannya. Dia pasti pingin ini, pingin itu, dan seterusnya. Tidak nyaman hidupnya Bapak sekalian. Oleh karenanya kita mungkin sering dengar nih tentang hadisul wahan, hadis tentang wahan. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda nih, menceritakan bahwasanya kita ini nanti di akhir zaman itu seperti layaknya makanan di satu talam, dijadikan rebutan sana kemari. Kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi, amin killatin yauma idin, apakah lantaran sedikit jumlah kita di waktu itu? Kemudian kata Nabi, enggak, bahkan kita itu mayoritas, banyak jumlahnya. Cuma masalahnya ini Allah itu menaruh dalam diri kita itu al-wahan, sehingga kita ini tidak ada kekuatannya sama sekali. Kita ini diibaratkan kata Nabi kahutain, seperti layaknya buih di lautan, banyak tapi tidak kokoh, gampang bercerai-berai, gampang pisah-pisah, tidak bakal menyatu. Kemudian para sahabat bertanya kembali kepada Nabi, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa gerangan wahan itu ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi, wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan tidak senang akan yang namanya kematian. Dia tidak mengharapkan kematian. Demikian nih, akhirnya yang ada panjang angan-angan dan seterusnya, sehingga kita menyebabkan kita binasa Bapak sekalian. Kemudian kata beliau, wa ma warada minal ayat wal akhbar wal athar fi damid dunya wa damil muhibbina laha wal raghibina fiha wa damil hirsi 'alaiha kharijun minal hasri. Kata beliau, adapun kalau kita berbicara tentang ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, perkataan para sahabat dan para tabi'in di dalam celaan untuk dunia dan celaan untuk orang-orang yang begitu cinta dengan dunia, orang-orang yang gemar di dalam dunia, gemar dengan dunianya, dan juga celaan bagi orang
yang tamak berhasrat kepada dunianya itu banyak sekali jumlahnya, tidak terhingga, banyak sekali ini. Makanya tadi dari awal itu adalah beberapa hadis daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam celaan di dunia ini atau celaan mengenai dunia apabila kita cinta dengan dunia kita. Kemudian kata beliau, wataswadiful ulama rahmatullahi alaihim minas salafi wal khalaf mashhunatun bidzalika. Kata beliau, adapun karangan-karangan para ulama-ulama dahulu baik dari salaf maupun dari khalaf. Ini ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama khalaf, generasi berikutnya setelah salaf, maka banyak kitabnya masyhunatun sudah tercantum nih di dalam kitabnya mereka semuanya pembahasan mengenai hal ini. Demikian nih. Tsumma inna dunia, kata beliau, kemudian dunia itu adalah ibaratun an kulli ma ala wajhil ardi minal mustahiyat wal ladzat wa asnafil amti'ati allati tashtahiha an-nufus wa tamilu ilaiha wa tahrisu 'alaiha. Adapun dunia ini yang sering kita dengari, dunia dan seterusnya. Tadi ini cinta dunia itu bla 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 dan seterusnya. Maka dunia itu apa sih? Maka kata beliau, dunia itu sejatinya apa saja yang ada di muka bumi ini, daripada hal-hal yang kita ingini, hal-hal yang kita hasrati, hal-hal yang kita sukai, dan macam-macam barang-barang ini yang kita senangi, yang hati kita tertuju padanya, yang senang padanya, dan bahkan cenderung kepadanya, condong kepadanya, dan kita tamak untuk mendapatkannya. Itu adalah dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan, mengumpulkan asal muasal daripada barang-barang dunia itu di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru sekalian dijadikan indah di dalam pandangan manusia ini cinta akan hal-hal yang dia hasrati, hal-hal yang dia ingini, daripada perempuan, daripada anak-anak, daripada harta yang banyak, daripada jenis emas dan perak, kemudian kuda yang pilihan, kemudian binatang-binatang ternak dan kebun-kebun dan ladang-ladang. Itu semuanya adalah macam-macam daripada kehidupan dunia. Itu semuanya adalah bagian daripada dunia. Jadi intinya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia itu gambaran besarnya itu ya tadi ini, ya perempuan, anak, harta, baik emas dan perak, kendaraan dan tanaman, dan juga peternakan. Itu gambaran besarnya. Semuanya nanti berawal daripada itu semuanya. Kan demikian nih, kita berdagang ujung-ujungnya duit, kita jabatannya ujung-ujungnya ya bikin duit dan seterusnya. Itu semuanya adalah dunia nih yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin insya Allah kita akan lanjut nanti lagi di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, di dalam kelanjutan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hajjaj mengenai nasihat-nasihat di dalam kitab ini. Mudah-mudahan baru sekalian dengan beberapa hadis yang kita dengari, beberapa ayat Al-Quran yang kita dengar, mudah-mudahan menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita lebih diberikan oleh Allah limpahan taufik agar kita tidak menjadikan dunia ini segala-galanya dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk selalu beramal soleh di dunia ini sehingga kita termasuk orang yang beruntung nantinya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya pribadi minta maaf kalau ada kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sedikit menambahkan ya, mudah-mudahan jadi pemaparan dari ini